Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita sekarang ke pasangan yang lagi hit di sosial media akhir-akhir ini. Dan perdebatan mereka begitu seru sehingga kita pertemukan di forum ALC, yaitu Samara Amani dan Fahri Hamzah. Saya kira ada pembicara termuda di ALC yang boleh duduk di sini. Baru berusia 21 tahun. Dia daihatnya itu KPK. Dihajar habis tuh orang tua sama dia, Fahri Hamzah. Mungkin ada perkenalkan dulu, ada katanya politisi Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Dan di mana Anda kuliah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Kehormatan bisa dibilang Pak Karni. Apalagi katanya salah satu narasumber yang paling muda. Jadi satu kehormatan, terima kasih. Yang pertama, saya saat ini berada di Partai Solidaritas Indonesia. Saya salah satu pimpinan pusat, ketua DPP di PSI, partai politik baru. Dan kemudian saya saat ini semester 6 di Universitas Paramadina, masih mengambil jurusan ilmu komunikasi. Insya Allah semester depan saya akan ambil skripsi. Gitu, kalau sekilas tentang perkenalannya sih seperti itu, Pak. Lah, kenapa Anda berani-beraninya menghadapin si politisi kawakan Fahri Hamzah? Saya aja takut kalau debat pada dia. Ya karena begini Pak, kalau misalnya mau ngomong soal perdebatan ini ada beberapa hal yang saya soroti. Jadi ada beberapa poin yang sudah saya tulis dan kemudian ingin saya kemukakan. Kebetulan ada Pak Fahri Hamzah di sini, jadi saya senang sekali bisa melihat langsung ekspresi Pak Fahri Hamzah. Kalau misalnya di Twitter kan kurang asik kesannya. Apa pendapatnya yang Anda tidak setuju? Ya, banyak sekali sebenarnya pendapatnya, tapi yang paling menurut saya menggelitik pendapat Pak Fahri Hamzah adalah salah satu tweet Pak Fahri, misalnya mengenai 15 tahun KPK berdiri, tapi kok korupsi makin banyak, koruptor masih banyak yang ditangkapi, lalu sukses KPK di mana? Ya mohon maaf, logika semacam ini bagi saya sangat lucu. Saya juga baca banyak sekali gitu di timeline saya, komentar-komentar orang-orang yang menarik yang menyatakan begini, kalau dengan logika Pak Fahri Hamzah seperti itu, tandanya kita bisa menggunakan logika seperti ini. Rumah sakit sudah berdiri ratusan tahun lamanya, tapi kemudian masih banyak orang yang sakit, dokter kemudian masih laku, apakah keberadaan dokter dan rumah sakit telah gagal? Gitu. Jadi agak kurang nyambung logikanya menurut saya. Dan bagaimana korupsi bisa habis gitu kalau misalnya koruptornya nggak ditangkapi gitu Pak. Dan bagi saya kinerja KPK layak dibela karena kinerja KPK misalnya dalam hal penuntutan itu hampir 100%. Mungkin dulu sebelum ada pra-peradilan 100%. Sekarang sudah ada pra-peradilan, ya mungkin sudah berkurang dari 100%, tapi bahwa KPK tetap sebagai lembaga pemberantasan korupsi mungkin lembaga yang paling sukses dibandingkan lembaga lainnya. Dan ketika DPR kemudian membentuk hak angket dan sangat getol menyerang KPK dengan segala argumennya, yang mohon maaf sampai saat ini saya katakan masih sebatas tuduhan tanpa bukti, karena sampai sekarang nggak ada bukti konkret yang kemudian disajikan ke depan publik. Itu kemudian saya merasa bahwa DPR juga harus mau melakukan otokritik terhadap lembaganya. Jangan kemudian terus mau fokus merecoki lembaga lain tapi tidak mau melakukan otokritik terhadap lembaganya. Saya sebutkan saja beberapa data. Misalnya tahun 2015 dalam RUU Prolegnas prioritas DPR ada 39 RUU yang harusnya diselesaikan oleh DPR tahun 2015. Yang selesai hanya 3 Pak. Tahun 2016 harusnya menyelesaikan 50 rancangan undang-undang, yang selesai hanya 9. Ini sudah 2 tahun Pak mau kerja, tapi udah 2 tahun ya DPR periode ini kerja gitu. Pak Fahri dan kawan-kawan, Pak Masinton, Pak Misbakun ini sudah hampir 2 tahun bekerja. Sebentar lagi 2019 dekat, mereka akan mengurus untuk terpilih lagi. Terus kapan kita sebagai rakyat dipikirkan gitu. Dan kemudian menarik juga tadi statement Pak Saidido mengatakan bahwa KPK itu menurun tingkat kepercayaan publik terhadap KPK. Saya rasa enggak ya. Kalau misalnya kita mau tahu cara paling mudah gitu ya untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait dua lembaga ini, ya kita adakan saja survei. Misalnya jajak pendapat SMRC yang menyatakan bahwa 6,1% rakyat yang percaya DPR, tapi ada 64,4% rakyat yang kemudian mendukung KPK dalam kasus ini. Jadi kemudian jadi pertanyaan, kenapa DPR tidak mencoba mendengarkan aspirasi rakyat, tapi kok malah pergi ke Sukamiskin? Ya, orang-orang yang di Sukamiskin itu yang memvonis mereka koruptor, bukan KPK, Pak. Yang memvonis mereka koruptor itu pengadilan, majelis hakim. Dan saya menyayangkan banget di sini banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap majelis hakim yang terhormat di situ. Karena bagi saya, kalau misalnya kita tidak bisa mempercayai lembaga peradilan di Indonesia, lalu kita mau percaya sama siapa lagi? Gitu. Jadi disayangkan sekali bahwa
bukti-bukti yang diberikan KPK ke Majelis Hakim dan kemudian Majelis Hakim memvonis bahwa memang bukti KPK ini kuat, bahwa kemudian di pengadilan itu KPK menang terus dan kemudian Majelis Hakim akhirnya memasukkan tokoh-tokoh, mohon maaf Pak Roy Suryo, misalnya banyak dari kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Nazarudin gitu, Angelina Sondak gitu. Itu adalah bukti bahwa KPK selama ini memiliki bukti-bukti yang kuat di pengadilan. Dan tuduhan bahwa KPK ini, saya dengar dari tadi gitu, seolah KPK ini sangat powerful, sangat berkuasa gitu, sangat untouchable. Bagi saya lucu karena KPK itu bukan alat politik kekuasaan. KPK bukan lembaga yang bisa digunakan oleh siapapun penguasanya gitu. Waktu zamannya era Presiden SBY, berapa banyak kader Partai Demokrat yang ditangkap KPK. Terus kemudian besan presiden pun ditangkap oleh KPK. Di sekarang pun zaman Presiden Jokowi gitu, Ketua DPRD Mojokerto misalnya yang merupakan kader PD Perjuangan itu sekarang sudah jadi tersangka KPK. Sekjen Partai Nasdem Rio Patris Kapela itu sudah menjalani proses hukum yang diajukan oleh KPK. Dan kemudian adik ipar Presiden Jokowi pun kemudian diusut oleh KPK dan Presiden menyatakan ya silakan saja usut, kita hargai proses di KPK. Artinya KPK selama ini terbukti tidak pandang bulu, terbukti bahwa KPK siapapun partai politiknya maupun dia pendukung pemerintah, mau dia oposisi, jika sudah menyangkut mencuri uang negara, maka KPK akan menindaklanjuti itu. Jadi satu lembaga yang sangat dipercaya masyarakat, satu lembaga yang berdiri karena semangat reformasi, amanat reformasi dari tahun 98 misalnya, dan kemudian korupsi itu kan kemudian adalah salah satu kejahatan luar biasa. Makanya KPK dibentuk karena perlu ada lembaga khusus yang menangani kejahatan luar biasa ini. Jadi sayang kalau misalnya ada lembaga yang sudah bekerja sedemikian baiknya, lembaga yang paling getol dalam isu pemberantasan korupsi, kemudian diribetin dengan hal-hal seperti ini begitu. Ya tapi karena memang pansus angket ini sudah berlangsung, ya nggak apa-apa gitu. Dan saya juga berharap nggak apa-apa, KPK datang aja, publik berada di belakang KPK, mayoritas rakyat berada di belakang KPK. Biarkan saja nanti anggota Dewan yang terhormat semua ini melihat bukti-bukti yang kemudian disajikan KPK di pansus hak angket tersebut. Begitu Pak Arni. Tunggu dulu, saya baru mau nanya. Selain tidak, kenapa sampean yang jawab? Enggak kan? Biar saya yang jawab dong. Menyebut nama bro, menyebut Nggak nama. apa-apa. Dia datangnya mau ngomong sama saya. Kenapa Pak Roy yang jawab? selain dia tidak logik, apalagi kritik Anda untuk Fahri Hamzah? Ya kritik saya begini, Pak Fahri Hamzah itu adalah pimpinan DPR. Dan DPR itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Dia adalah wakil rakyat kita. Yang disandang oleh Pak Fahri Hamzah di sini adalah sebagai anggota Dewan yang terhormat. Maka setiap statement-statement Pak Fahri Hamzah kita harapkan memang statement-statement yang terhormat. Dan ketika misalnya Pak Fahri Hamzah tidak bisa membuktikan itu kepada publik, maka kepercayaan rakyat kepada wakil rakyatnya sebagai orang-orang yang terhormat ini akan menurun. Kita nggak mau martabat DPR semakin lama semakin tergerus. Sebagai pimpinan DPR saya sangat berharap Pak Fahri Hamzah menjunjung tinggi martabat DPR. Apa selama ini statementnya tidak terhormat? Ya misalnya seperti menyatakan IKTP hayalan gitu. Dan padahal sudah ada yang masuk ke dalam proses persidangan. Dan memang kalau misalnya IKTP itu hayalan, lalu hakim-hakim yang berada di sana apakah memutus kasus hayalan gitu. Jadi mohon maaf Pak Fahri Hamzah, tapi saya ingin menyatakan ini, walaupun Pak Fahri Hamzah bilang saya bukan rakyat NTB, nggak apa-apa Pak. Tapi sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukan NTB saja, saya rasa setiap dari kita boleh memberikan masukan ataupun kritik kepada seorang pimpinan DPR RI. Baik, yang kena dulu lah, Roy. Ya Pak Fahri dulu dah. Pak Fahri itu anaknya umur berapa? Insya Allah sebentar lagi kuliah. Oh masih di bawah dia. Jadi sudah diterima di Monash University satu lagi di Queensland University di Australia. Tapi jadi masih SMA? SMA baru lulus. Jadi nggak apa-apa. Saya kira tadi ada lebih kecil dari anaknya. Gimana? Silakan. Apa jawabannya itu nggak logis? Dijawab semuanya ya. Ya. Pertama begini, saya terima kasih Bang Karni mempertemukan. Enggak. Saya juga penasaran dan ingin berkenalan karena menurut saya dia ini pasar milenial, ya. Artinya generasi baru Indonesia yang hadir pasca reformasi dan memang mereka memahami dinamika ini bersama zaman di mana mereka lahir, ya. Kalau kita ini kan lahir sebelum reformasi, mengalami dianiaya oleh totalitarianisme dan mengetahui betapa beratnya kalau kita membiarkan lembaga negara itu memiliki kewenangan-kewenangan yang ekstra begitu. Jadi saya kira
sebagai wakil zaman dan sebagai wakil dari generasi sekarang, pertama-tama saya mengapresiasi dia, ya, keberaniannya dan kemampuan dia untuk berbicara. Meskipun kalau saya mesti membantah, sebetulnya apa yang beliau katakan ini memang saya mohon maaf, saya mau mengatakannya agak elementer ya, tetapi tidak boleh disalahkan karena memang begitulah cara generasi ini berpikir, ya. Mereka tumbuh dengan tradisi media yang luar biasa, ya. Glorifikasi terhadap hero-hero di sosial media dan sebagainya, dan wajar karena kemudian KPK juga mengambil sisi itu dari penegakan hukum. KPK sangat memberikan atensi yang sangat besar kepada citra, kepada image gitu. Suatu hari saya kaget karena diundang oleh satu perusahaan yang berafiliasi di bawah USAID, ya. Saya datang sebagai anggota DPR, dia bilang, saya mengundang Anda karena Anda agak berbeda cara melihat KPK-nya, dan kami ini adalah kontraktor dari USAID yang membantu membangun image KPK 25 tahun ke depan, gitu. Itu kata perusahaan ini, ada beberapa bule di situ. Dan waktu itu yang mendampingi si Pak Profesor Sadi Isra yang juga memang terkenal sebagai pendukung KPK. Di situ saya tahu bahwa memang KPK bermain di ranah image ini secara luar biasa, dan generasi Samara ini adalah generasi yang sukses dijaring oleh KPK menjadi pendukung setia, yang saya kira tidak ada masalah, ya. Tapi Samara tadi mengatakan biarlah DPR bekerja, memeriksa kontroversi yang ada. Saya kira pada usia dia cukup matang untuk mengatakan itu, dan saya kira itu kita apresiasi juga supaya kelompok milenial juga mendukung DPR dalam rangka melakukan investigasi terhadap kasus ini. Saya kira itu positif semuanya, Bang Karni. Jadi saya tidak ada masalah dengan beliau, ya. Saya mengapresiasi pendapat-pendapatnya, dan saya sendiri ingin bisa berdiskusi untuk mengklirkan banyak masalah. Saya sebenarnya ingin banyak diskusi juga dengan teman-teman NGO yang mendukung KPK, ICW, Pusako, Pukat, ya. Saya mengirim buku saya kepada mereka, saya minta diundang, tapi ya sampai hari ini tidak diundang. Jadi Prof. Romli juga menulis buku yang bagus, saya kira perlu diundang karena kita perlu bicara data juga, gitu. Dan saya kira itu isyarat dari kritik dari satu generasi kepada kita. Saya kira itu, Bang Karni. Baik.